Kali ini Mimin akan merangkum sebuah anime yang menceritakan tentang sosok anak SMA yang tak sengaja keseret ke dunia lain bersama dua temannya. Dan satu anak SMA tersebut mendapatkan kekuatan sihir yang langka. Padahal di dunia aslinya dia hanyalah sampah dan lemah. Lalu bagaimana kisahnya? Gas cuy! Berawal di sekolahan, seorang anak bernama Usato merasa putus asa dengan nasib yang diterimanya, berkeinginan mengubah kehidupannya yang jauh dari realita. Sepulang sekolah pun payungnya sampai hilang, mau tak mau harus menunggu sampai hujan reda. Walaupun ada payung, dia masih memiliki sopan santun dan tidak mau sial lagi. Namun sudah beberapa jam masih saja tetap hujan. Sambil menunggu, dari arah belakang datanglah Inukami, seorang siswa yang berbakat menjadi ketua OSIS, yang meminjamkan payung untuk Usato tapi merasa tidak enak karena dia siswa yang tidak mencolok. Di saat yang bersamaan, teman sekelasnya juga datang di sana bernama Ryuzen, siswa berbakat juga yang menjadi wakil ketua OSIS. Karena teman sekelas, Usato pun mau memakai payung yang dipinjamkan olehnya. Mereka pun langsung OTW pulang bersama. Di sini, Usato sampai tidak percaya siswa seperti dirinya bisa bareng sama siswa yang berbakat. Di dalam perjalanannya, mereka sempat ngobrol bercanda tentang tugas dari masing-masing siswa. Bahkan Usato yang merasa kalau Inukami dan Ryuzen pacaran, ternyata tidak. Mereka hanyalah sebagai teman saja untuk melaksanakan sebagai ketua dan wakil OSIS. Singkat perjalanan, di saat mereka membicarakan tentang masa depan dan karir, tiba-tiba langkah Inukami dan Ryuzen terhenti karena mendengar sebuah lonceng. Namun di sisi lain, Usato malah tidak mendengar suara apapun. Pada saat mereka berdua kebingungan, Usato yang mendekati ke arah mereka secara tidak sengaja. Tiba-tiba dari bawah muncul sebuah portal hingga semuanya dibawa ke dunia lain. Singkat waktu, mereka bertiga pun sudah tiba di sebuah kerajaan dan kebingungan. Namun justru Inukami malah senang karena seperti dalam cerita atau sebuah dongeng. Raja yang bernama Lyoid pun menjelaskan alasan kenapa mereka dibawa ke sini, yaitu ditunjuk sebagai pahlawan. Karena 2 tahun yang lalu terjadi penyerangan oleh Raja Iblis yang menyerang kerajaan mereka. Walaupun sudah berhasil memukul mundur, tapi desas-desus mereka sudah bertambah kuat dan tidak bisa diprediksi ke depannya akan seperti apa. Makanya Raja memanggil mereka datang ke sini. Ryuzen yang marah karena Raja Lyoid seenaknya menyeret mereka ke sini. Ia pun meminta untuk dikembalikan ke dunianya. Namun Raja tidak sanggup karena sihir portal adalah sihir terlarang dan hanya digunakan 1 kali pakai saja. Bahkan sang raja pun sampai bersujud supaya mereka membantu dan mencoba untuk mencari cara memulangkannya kembali. Welsi, seorang penasehat raja, menjelaskan kenapa mereka disebut sebagai pahlawan adalah di saat lingkaran portal diaktifkan, seorang yang mempunyai bakat dan potensi akan mendengar tanda sebuah lonceng, dan itu dialami oleh Inukami dan Ryuzen. Namun sedangkan Usato yang tidak mendengar hanya ikut terseret secara tidak sengaja, mungkin karena ketakutan. Di sini dia pun menjadi panik. Singkat waktu, Welsi menyuruh mereka bertiga untuk meletakkan tangannya di sebuah bola supaya bisa melihat kekuatan sihirnya masing-masing.
Di sini Ryuzen menjadi bimbang terhadap Usato karena dia ikut terseret dalam masalah ini yang secara tidak sengaja. Namun Usato menanggapinya biasa saja. Malahan dia ikut senang bisa diuji kekuatannya walaupun tidak dicap sebagai seorang pahlawan. Inukami yang pertama langsung menempelkan tangannya dan terlihat dia memiliki sihir tipe petir yang membuatnya senang dan berimajinasi seperti di cerita ataupun sebuah dongeng. Lalu kedua, Ryuzen. Setelah menempelkan tangannya, dia memiliki kekuatan sihir berupa cahaya. Welsi menjelaskan kalau itu bisa digunakan untuk melawan iblis kegelapan. Dan yang terakhir Usato. Bingung apakah dia mempunyai kekuatan atau tidak di saat menempelkan tangannya dan muncul warna hijau bersifat sejuk dan tenang. Welsi pun panik dan langsung membawa dia menghadap sang raja. Di depan raja, Welsi memberitahu dua orang selain dia yaitu Usato mempunyai bakat sihir yang luar biasa. Tapi dia juga memberitahu masalah Usato yang sangat penting. Sempat dianggap memiliki kegelapan, namun setelah diberitahu warna hijau, yang artinya kekuatannya sangatlah langka. Usato pun harus dipindahkan ke tempat yang aman, namun ini yang terjadi. Tiba-tiba ada yang datang dengan sebuah kekuatan. Seorang perempuan bernama Rose, pengabdi setia sang raja, komandan pasukan penyelamat. Melihat Usato yang dianggap pahlawan, dengan cepat raja pun tidak memberitahunya yang asli. Malah berbohong kalau Usato tidak mempunyai keistimewaan, hanya orang terseret saja. Ketika Rose melangkah pergi, belum sempat keluar, tiba-tiba Usato mengucapkan warna hijau yang muncul. Rose yang ingin membawanya langsung dilempar oleh Welsi menggunakan gelembung. Namun karena Rose komandan penyelamat, dia pun bisa mengambil Usato dengan mudah dan langsung membawanya untuk dijadikan murid menjadi kuat dan sangat hebat. Di sisi lain, dua temannya yang khawatir langsung dijelaskan oleh Welsi bahwa Usato dibawa oleh Rose karena Usato memiliki kekuatan sihir yang langka dan hebat, yaitu penyembuhan yang sama dengan Rose itu sendiri. Tapi di sini Welsi memberitahu juga bahwa di didikan Rose itu sangat tidak lazim. Setiba di rumah, Rose menjelaskan bahwa Usato akan menjadi bawahannya sebagai bagian dari pasukan penyelamat karena memiliki potensi yang hebat yaitu penyembuhan. Tapi Usato juga disambut oleh bawahannya yang seperti ini. Walaupun sempat menolaknya, tapi perkataan Usato diacuhkan begitu saja. Dia pun disuruh besok pagi untuk bersiap-siap berlatih bersama dengan Rose, dengan tidur di ruangan salah satu bawahannya.